Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa cerita inspiratif dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungannya. Kembali lagi dengan kami di channel Cerita Inspiratif, di mana kita akan berbagi kisah-kisah inspiratif penuh makna untuk Anda simak. Kisah nyata, bayi perempuan dibuang di rumah kosong jadi artis. Si ibu kandung inginkan ini. Anak. Jalan hidup seseorang memang tak terduga. Siapa sangka, seorang bayi kecil yang ditelantarkan seorang diri di sebuah rumah kosong oleh ibu kandungnya kini menjadi selebriti terkenal. Kisah nyata ini ternyata di Rusia, dimulai ketika di dalam sebuah rumah kosong terdengar suara tangisan bayi kecil yang tak berdaya. Kondisinya pun mengenaskan, diduga ditinggalkan sang ibu. Tak seorang pun yang mempedulikan tangisan bayi kecil tersebut, juga si ibu yang entah kemana. Karena di tengah malam buta, di salah satu negara kawasan Rusia itu, orang-orang memang sudah lelap dengan tidur dan kesibukan mereka. Bayi kecil itu pun terus menangis di rumah kosong yang memang sudah tak berpenghuni itu. Sebab dari rumah kosong, tempat bayi kecil itu menangis, tidak ada yang terlihat di rumah itu. Dan tidak ada satupun lampu yang menyala saat malam hari, apalagi ibunya. Maka penduduk kota Yaroslav di Rusia itu kemudian mulai memanggil polisi. Namun betapa kagetnya polisi ketika memasuki rumah itu, ternyata sudah rumah itu kosong. Bayi kecil itu ada di sana dan ditemukan tanpa orang dewasa, apalagi sang ibu. Karena mendapati keterangan polisi bahwa ditemukan bayi kecil itu, maka orang yang tinggal di sana sebelumnya telah mengira jika ada orang lain di dalam rumah tersebut. Namun sebagian dari mereka heran karena mendengar bahwa satu-satunya yang ditinggalkan di rumah itu adalah bayi kecil itu sendiri tanpa orang lain. Polisi pun heran bagaimana bahwa bayi kecil berjenis kelamin perempuan berusia 1 tahun terbaring di lantai yang kotor dan dingin, dan sudah jelas bahwa dia berada di sana sendirian selama beberapa hari. Setelah diadakan penyelidikan, tak ditemukan siapa keluarga bayi perempuan ini, namun ditemukan bahwa nama bayi itu adalah Liza. Namun polisi tidak dapat menemukan orang tuanya. Maka pihak kepolisian kemudian membawa Liza ke rumah sakit di mana dia harus dirawat beberapa hari untuk memulihkan kondisinya. Bayi kecil bernama Liza itu kemudian diadopsi. Tanpa keluarga, Liza kemudian dirawat di rumah sakit. Nasib kemudian merubah bagi Liza, si bayi kecil itu. Saat berada di rumah sakit, dilihat oleh seorang ibu yang merasa kasihan. Seorang ibu bernama Ina Nika mendengar jerit tangis Liza di kamar sebelah anaknya yang sedang sakit. Setelah mengetahui bahwa Liza telah dibuang oleh ibu kandungnya sendiri, Ina menjadi iba hatinya. Lantas, Ina mengadopsi Liza sebagai anaknya. Ini kemudian merawat Liza dengan penuh kasih sayang dan merawatnya seperti anak kandungnya sendiri. Namun ternyata imun tubuh Liza terlalu lemah sehingga ia rentan terserang penyakit. Namun Ina selalu merawatnya sampai Liza sembuh. Liza juga mengalami kesulitan berjalan. Setelah dia dewasa, dia didaftarkan ke sanggar tari agar tubuhnya lebih kokoh. Ina lantas mendaftarkan gadis itu ke sekolah tari dengan harapan agar musik tersebut mendorongnya untuk mengenal dan mulai menggunakan tubuhnya. Perlahan namun pasti Liza mulai kuat. Berkat gerak tari dan musik itu membuat dirinya makin tertarik dan mendalaminya. Hasilnya, hari ini Liza adalah seorang remaja putri dan telah memenangkan beberapa kontes kecantikan. Pemburu bakat fashion juga telah mengontraknya sebagai model pakaian. Sang ibu ingin bertemu. Tak lama setelah Liza menjadi terkenal, ibu kandungnya mendengar tentang anaknya yang dibuang dahulu dan menyadari betapa terkenalnya Liza sekarang. Ibu kandungnya ingin kembali menjalin kontak dengannya, namun ditolak. Sementara sang ibu Ina sudah menasihati Liza, meski kemudian terserah kepada Liza sendiri untuk memutuskan apakah dia mau menghubungi ibunya yang meninggalkan putrinya saat dia masih bayi. Liza ternyata sudah membuat keputusan. Baginya, sekarang Ina adalah ibunya yang sesungguhnya, walaupun ia tahu bahwa dirinya bukanlah anak biologis dari Ina. Nah, bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.